Pembalap tim Gresini Ducati Enea Bastianini ogah jemawa soal posisinya yang tengah berada di puncak klasmen sementara MotoGP 2022. Meski kini posisinya mengungguli sejumlah pembalap bintang seperti Fabio Quartararo hingga Marc Marquez, Bastianini merasa hal itu tidaklah penting karena musim yang masih begitu panjang. Bastianini menjadi pembalap pertama yang memenangi balapan di MotoGP 2022. Dia tampil mengesankan di seri pembuka yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar. Alhasil, dia bisa mengamankan peringkat pertama dan meraih 25 poin awal. Bastianini kemudian mencoba peruntungannya sekali lagi di MotoGP Mandalika 2022. Tapi sayang, di balapan yang diwarnai genangan air imbas diguyur hujan deras itu, Bastianini finish di urutan ke-11. Pengalaman Bastianini di cuaca basah dengan motor MotoGP memang masih cukup sedikit. Dia hanya mengikuti 2 GP yang diguyur hujan. Setelah start dari urutan kelima, Bastianini harus mengalami penurunan posisi pada balapan yang dipersingkat menjadi 20 lap itu. Finish di peringkat 11 itu, dia hanya bisa menambah 5 poin di klasemen. Meski begitu, Bastianini terus memimpin klasemen. Koleksi poinnya terpaut 2 angka dari Brad Binder yang berada di bawahnya, dan 5 angka dari sang pemenang MotoGP Mandalika, Miguel Oliveira. Namun bagaimanapun, Bastianini mengatakan fakta ini tidak sepenting memperbaiki performanya di cuaca basah ke depan. Ya, saya tidak terlalu senang dengan balapan itu, karena saya lebih suka kondisi tetap kering. Tapi tidak apa-apa, saya memulai dengan sangat lambat dan setelah saya kehilangan banyak posisi, ucap Bastianini. Sekali lagi, saya adalah pemimpin kejuaraan, tetapi ini tidak terlalu penting bagi saya. Saya ingin melakukan balapan yang lebih baik untuk balapan berikutnya jika hujan. Lanjutnya, pencapaian Bastianini ini menandai musim ketiga berturut-turut di mana pembalap satelit memimpin klasemen setelah 2 balapan pertama. Sebelumnya, pada 2021, Johan Zarco dari Pramac Ducati mencatatnya. Ada juga Fabio Quartararo melakukan hal yang sama untuk Petronas SRT pada 2020. Saat ini, para pembalap akan mempersiapkan diri untuk balapan selanjutnya pada 4 April 2022. Seri ketiga ini akan digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Pembalap KTM Red Bull, Miguel Oliveira, menangi balapan MotoGP Mandalika 2022. Pembalap asal Portugal itu menjadi yang tercepat meski sirkuit Mandalika basah karena guyuran hujan. Atas keberhasilan tersebut, MotoGP bahkan mengakui kehebatan Oliveira. Sampai-sampai, MotoGP mengklaim Oliveira ahlinya balapan dalam hujan. Pujian tersebut dilontarkan lewat akun Instagram resmi MotoGP @MotoGP. Pada unggahan tersebut, terdapat foto Oliveira dengan latar belakang yang menggambarkan sirkuit Mandalika diguyur hujan badai. Dan terdapat 3 bendera merah putih. Hujan badai di Mandalika, @88 Miguel Oliveira adalah ahlinya dalam cuaca hujan. Tulis MotoGP dalam akun Instagramnya. Seperti diketahui, gelaran MotoGP Mandalika 2022 sempat tertunda lantaran hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika. Setelah tertunda sekira 1 jam 15 menit, balapan dimulai. Balapan tersebut sangat memacu adrenalin pembalap karena lintasan basah menjadi tantangan tersendiri. Jika tidak hati-hati, para pembalap bisa terjatuh saat memacu motornya. Jadi, bisa dibilang kemenangan Oliveira cukup sensasional. Di tengah kondisi lintasan yang basah, pembalap KTM itu bisa meraih podium pertama. Padahal,
Dia start dari posisi 7 dan mampu melesat hingga posisi terdepan. Atas kemenangan tersebut, Oliveira kini ada di posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. Dokter yang menangani masalah diplopia atau penglihatan ganda Marc Marquez, Javier Coloma, memberi kabar terbaru terkait perkembangan cedera The Baby Alien. Ia mengatakan penyakit Marc Marquez takkan pernah hilang 100%. Apakah ini pertanda Marc Marquez segera pensiun dari MotoGP? Marc Marquez kembali mendekap di rumah sakit setelah dinyatakan kembali mengalami diplopia. Hal itu diderita Marc Marquez setelah kecelakaan horor di sesi pemanasan jelang MotoGP Mandalika 2022. Ini merupakan kedua kali cedera yang didapat sejak 2011 itu kambuh. Sebelumnya pada Oktober 2021, juara dunia 6 kali kelas MotoGP itu juga mengalami kecelakaan serupa yang mengakibatkannya absen di 2 balapan terakhir musim lalu. Dokter pribadi Marc Marquez menyatakan cedera kali ini lebih ringan dari sebelumnya. Namun tetap saja, Marc Marquez diprediksi akan absen pada beberapa balapan ke depan dan dihadapkan dengan ketidakpastian kapan kembali. Ia yakin Marc Marquez bisa sembuh, tetapi untuk pulih sepenuhnya dirasa sulit untuk terjadi. Penyakit Marc Marquez bisa kapan saja kambuh, terutama bila distimulasi dengan trauma dan benturan lainnya. Artinya, ini bisa sangat memengaruhi masa depannya di dunia balap motor. Saya optimistis dengan kesembuhannya. Dia telah mengatasinya 2 kali dan perawatannya konservatif. Anda harus menunggu sebentar untuk melihat besarnya diplopia, ucap Javier Coloma. Dia tidak menyadarinya sampai setelah kecelakaan itu, yang membuat kita percaya bahwa itu tidak terlalu mencolok. Dalam beberapa bulan, dia bisa pulih. Lanjut. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa sarafnya rusak. Meskipun dia telah pulih penglihatannya, pemulihannya belum selesai, tegas sang dokter. Setiap kali ada trauma atau peradangan, itu akan terjadi lagi. Karir Marc dalam bahaya karena dengan visi ganda itu Anda tidak bisa mengemudi. Pada level itu kurang, ucapnya. Kondisi di atas jelas merugikan Marc Marquez. Jikapun kembali membalap, Marc Marquez bakal kesulitan bersaing di jalur juara MotoGP 2022 karena akan ketinggalan banyak poin dari pembalap lainnya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.